Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via WhatsApp atau dapetin video khusus yang nggak dipublis ke umum alias khusus pelanggan. Join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Oke guys, sesuai dengan obrolan kita siang hari, kita akan coba cek di malam hari performa iklan selama dari tadi pagi ya. Apakah ada perubahan lebih baik atau lebih buruk pergerakannya? Dan apa aja yang harus kita lakukan dengan kondisi iklan untuk prepare di esok harinya ya guys. Jadi karena iklan kan nggak sehari dua hari ya, tentu harus terus berlanjut. Nah, simak sampai selesai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat teman-teman yang belum nonton bagian 1 dan 2, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, come on. Oke guys, kita akan buka lagi ya. Sekarang jam 20.52 ya, 3 Januari. Dan seperti yang sudah disampaikan, kita akan cek ya. Jadi ternyata kan sebelumnya yang manual itu lebih awal di approve ya. Jadi aktifnya lebih awal dibandingkan dinamis. Jadi fasenya beda ya. Jadi kalau dinamis mungkin karena memang pembelajarannya, learning phase-nya lama gitu ya. Karena memang kombinasi gitu ya. Nah, kemudian setelah aktif ternyata di sini kalau misalkan kita lihat ya. CPR-nya sekarang 13.000 ya yang manual, yang pakai dynamic itu dia 23.000. Dan dapat 7. Ini kemudian dinamis itu baru ada pembelian itu tadi jam berapa ya? Sore ya. Jadi dari pagi nggak ada ya. Jadi bahkan sempat di sininya itu per pembelian itu dia 57.000 guys. Tadi itu kalau nggak salah 57.000 untuk satu pembelian yang dinamis ya. Nah, tapi kemudian beriring sore gitu ya, ternyata ada yang beli gitu ya, ada yang beli dan akhirnya dapat 7 pembelian nih. Karena memang aktifnya tadi hampir mau ke juhur kali ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dari startnya awal sama, aktifnya ini kemungkinan sama ya. Nominalnya sama. Nah, buat teman-teman semuanya yang pakai dynamic kreatif, itu tadi ya, jadi lebih awal runningnya. Kemudian kedua, ketika masa split test jangan dimatiin. Biarin aja gitu ya. Meskipun tadi kan saya juga ini per purchase-nya itu kan hampir 57.000 ya. Tapi saya biarin gitu ya. Nah, biasanya orang kan kalau udah misalkan buat batas KPI atau batas paniknya misalkan 25.000 misalkan atau 23.000 ya, anggapnya begitu. Itu suka dimatiin kan ya. Nah, kalau selama masa tes ini biarin aja. Toh kita masih punya waktu, jadi biarin selama 24 jam. Toh nanti juga kalau ada hasil itu akan mengurangi. Jadi tadi yang beli satu purchase 57.000, tapi ketika dua menjadi 26.000 misalkan. Nah, ketika ada lagi itu akan berubah. Nah, jadi teman-teman gitu ya kalau untuk dynamic. Nah, untuk yang manual karena memang lebih cepat gitu ya, jadi akhirnya lebih cepat juga menghasilkan. Nah, ternyata ini masih tetap stabil ya guys. Jadi dengan cara yang dua ini kurang lebih ini anggaplah stabil ya. Jadi normal lah untuk segini. Ini yang full form ya, tidak mau WhatsApp ini udah normal gitu ya. Dan intinya tetap teman-teman memperhatikan ada profitnya atau enggak. Nah, kemudian apalagi nih yang akan kita lihat? Ini performanya hampir sama ya. Jadi antara yang tayangan landas. Nah, semua yang jadi prospek semua beli ya. Oke, ini untuk metriknya dan untuk selanjutnya, teman-teman apa sih yang harus dilakukan? Yang akan kita lakukan adalah kurang lebih nih guys. Jadi antara yang dynamic dan manual. Oh iya, jadi kalau yang dynamic ini kan tujuannya itu untuk mencari komposisi terbaik antara deskripsi, judul ya, sama konten. Kemudian sama tombol call to action.
Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah menjalankan dynamic gitu, jadi sebenarnya dynamic cukup untuk 1 hari sih guys. Jadi nanti kemungkinan yang ini akan dimatikan guys. Jadi kalau memang CPR-nya sudah nggak bagus, sebetulnya kalau bagus dilanjutin. Cuman nanti ketika teman-teman akan membuat ulang itu cukup diduplikat gitu ya. Dan nantinya tidak menggunakan dynamic kreatif, cukup gunakan satu. Jadi teman-teman, ini misalkan dynamic kreatif ya. Nah, di sini kan ada perincian nih guys. Nah, di perincian ini teman-teman bisa pilih yang berdasarkan elemen materi iklan dinamis. Nah, klik gambar video dan tayangan slide gitu ya. Video mana sih yang ternyata menghasilkan result. Kemudian URL mana sih yang menghasilkan result. Nah, teman-teman catat tuh, dirangkum. Bikin di notepad misalkan, oh tombol apa sih yang cocok misalkan. Oh, deskripsi yang mana sih yang pas. Nah, setelah dirangkum teman-teman ketika create, pilihannya ada dua. Teman-teman bisa dengan mengupload gitu ya, dengan jadi bukan menggunakan postingan gitu ya di bagian ketika pemilihan atau membuat ads-nya. Dan satu lagi itu dengan mengupload video atau memilih video gitu ya. Jadi tidak ada di postingan. Ya, kalau saya sih cenderung ada di postingan gitu ya. Nah, setelah ketemu itu teman-teman posting di halaman. Nah, kemudian nanti iklannya yang dinamis itu fokus ke yang paling bagus gitu ya. Di sini hasil dari perincian ini. Itu teman-teman untuk dinamis ya. Dan untuk yang manual itu teman-teman silahkan pilih gitu ya. Ketika di sini kan ketahuan nih konten yang mana sih yang memberikan result. Karena saya kan menggunakan 1, 4, 3 ya. Nah, jadi di antara 3 konten itu teman-teman silahkan pilih. Nah, simpan di Notepad sebagai evaluasi gitu ya. Jadi Notepad ini bikin evaluasi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman pasang pakai ID post ya. Jadi komposisinya besoknya menjadi 1, 4, 1 guys. Jadi udah bukan lagi 1, 4, 3, tapi 1, 4, 1 gitu ya. Nah, nanti kita akan buatkan ya. Nah, kemudian yang 4 ini kan pakai interest nih. Gimana ketika menggunakan interest? Nah, kalau saya menggunakan interest itu adalah ini kosong nih ya. Anggap aja jadi teman-teman merhati ini. Jadi kalau kosong. Jadi interest ini ketika diduplikat, jadi kan kalau saya biasanya lebih ke menduplikat campaign ya. Jadi memperbanyak campaign dibandingkan untuk meningkatkan anggaran. Yang masing-masing punya cara mazhab sendiri ya, mau dinaikin anggaran scale up atau scale out. Nah, biasanya kalau ketika setelah diduplikat, saya lebih cenderung mengedit interestnya, gitu ya. Jadi kan tadi 1, 4, 1, jadi yang 4 ini, itu diedit. Nah, setelah diedit itu, interestnya apalagi, karena biasanya kan kita suka mentok tuh. Nah, teman-teman sebetulnya ketika memasukkan interest ya di kolom interest nih. Nah, misalkan nama interestnya misalkan Coca-Cola ya. Nah, teman-teman kan ketika di tempat di kolom nih ya. Nah, anggaplah ini kolom. Memasukkan Coca-Colanya kan di sini ya. Nah, di sini di kolom ini kan sebetulnya di tombol sininya kan ada saran dan jelajahi ya. Nah, sebetulnya teman-teman simple aja. Kalau misalnya udah mentok, Coca-Cola masukkan, kemudian klik saran, bukan jelajahi. Klik saran, nanti keluar. Nah, itu kata kunci yang hampir sepadan dengan Coca-Cola. Nah, kurang lebih gitu guys. Jadi, untuk kita lakukan besok hari adalah pertama, duplikat, ya, dengan komposisi kalau yang manual ini 1, 4, 1. Ya. Nah, yang dinamis ini menjadi normal, tidak lagi menggunakan dinamis. Dinamis ini dihapus, bukan dihapus ya. Kalau misalkan jelek itu terserah teman-teman sih. Kalau mau terusin enggak juga nggak apa-apa sih. Nah, pilih dengan hasil evaluasi ya. Evaluasi menjadi 1, 4, 1. Nah, kalau misalkan setelah di evaluasi ternyata ada 2 jenis gitu ya yang dia bagus. Misalkan dari deskripsi ada 2 deskripsi yang menghasilkan result.
Nah, teman-teman sesuaikan saja. Jadi misalkan apakah 142 gitu ya, itu disesuaikan dengan hasil evaluasi. Nah, kira-kira ini yang akan kita lakukan ya. Jadi untuk besok, jadi teman-teman bisa menduplikat beberapa, bisa satu, bisa dua, terserah ya intinya. Saya akan coba bikin hasil duplikatnya. Itu dia kondisi iklannya guys, mudah-mudahan mendapatkan insight ya, dan teman-teman bisa ikut serta, dipersilahkan, ingin meniru juga silahkan. Dan jika ada pertanyaan silahkan terus di kolom komentar, yang ingin join juga klik di link di deskripsi.